pagi Mbak Sum. Ya, selamat pagi Pak War. Oke, kita hari ini akan melakukan coaching ya. Waktu kita mungkin nggak banyak, kita ngobrol-ngobrol, tetapi mudah-mudahan dari waktu yang sedikit ini kita bisa saling menggali, mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan dari Mbak Sum. Oke, yang pertama, apa yang akan kita bicarakan hari ini Mbak Sum? Oh iya Pak, ini mengenai tugas saya sebagai guru. Jadi di sekolah itu saya temukan ada beberapa siswa yang selalu melontarkan bahasa-bahasa yang nggak baik gitu Pak. Maksudnya makian terhadap teman-temannya. Gitu. Jadi saya bingung bagaimana caranya supaya ini anak ya bisalah jadi anak yang lebih baik gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Yang Mbak Sum lihat anak-anak ini mungkin itu hanya dengan kata-kata doang atau dengan bahasa gerak tubuh atau gimana Mbak Sum? Atau hanya dengan verbal saja? Iya, yang sering saya dengar itu mereka ya sering melontarkan dengan kata-kata. Begitu, kata-kata yang ya kurang bagus lah kalau dengar, walaupun mereka tidak dalam bentuk kelahi, hanya respect saja tuh Pak dari teman-temannya. Maksudnya mereka bisa langsung dengan tanpa beban begitu mengeluarkan bahasa yang sebenarnya itu nggak bagus sih. Misalkan dengan isyarat badan ada nggak? Ada anak-anak yang enggak? Ada juga sebagian yang menggunakan isyarat kayak bahasa tubuh ada juga. Dari Mbak Sum yang amati lah, dari anak-anak lah, dari berarti ada dua ya, artinya ada yang kata-kata kasar dengan verbal, ada yang dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat atau apa ya. Sudah seberapa parakah mereka Mbak Sum dengan kelakuan mereka itu? Ini mereka sebenarnya ya mungkin belum dikatakan sadar ya. Sebenarnya mereka belum terlalu paham sih apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Sebenarnya lebih ke mereka kayak ikut-ikut orang dewasa kali ya Pak, yang mungkin lingkungan rumahnya begitu, akhirnya dibawa ke sekolah. Ya sebenarnya itu kata-kata tuh mereka tidak mengerti sih sebenarnya begitu. Atau faktor bahasa gaul mungkin? Ya bisa jadi, tapi kalau dilihat itu mereka tuh kayak tidak ada beban begitu, hanya mengeluarkan begitu saja itu kata-kata. Mungkin sudah ada ya tindakan dari Mbak Sum ya, mungkin sudah pernah Mbak Sum melakukan untuk istilahnya meredam lah dari bahasa-bahasa kotor atau gimmick tubuh yang kotor. Mungkin Mbak Sum pernah lakukan belum? Sudah pernah lakukan ya cara-caranya ya? Pernah mungkin hanya sekedar teguran, jadi belum melakukan yang lebih dalam lagi. Jadi mungkin itu kayaknya belum mendapatkan efeknya. Jadi mungkin di sini maksud saya supaya saya itu bagaimana mungkin saya itu bisa membantu mereka supaya bagaimana untuk meminimalkan itu mereka mengeluarkan bahasa yang kotor, bahkan itu bahasa isyaratnya begitu. Ada selain teguran mungkin Mbak Sum pernah lakukan sesuatu yang lain lah untuk meredam bahasa-bahasa kotor yang muncul dari anak-anak? Mungkin selain teguran, mungkin kita kasih mereka dalam bentuk hukuman. Tetapi setelah mereka mendapatkan hukuman, kok sama saja mereka ulangi lagi begitu. Berarti memang sudah ada dua yang berhasil diidentifikasi ya, yang Mbak Sum lakukan, satu teguran, satu lagi mencoba dengan hukuman. Nah, kalau pikir-pikir ya, dari dua solusi tersebut, kira-kira menurut Mbak Sum yang paling efektif yang mana nanti? Ini kalau mau dibilang efektif ya
mungkin belum masuk efektif kali ya, karena saya lihat itu perubahannya belum ada Pak, belum ada sih. Jadi mungkin di sini maksudnya saya mungkin bisa melakukan hal yang lebih lagi, begitu, supaya selain tadi 2 hal tadi, ya mungkin saya bisa melakukan pendalaman lagi, memperhatikan mereka secara konsisten mungkin ya Pak ya. Tidak hanya misalnya ketika mereka melakukan kesalahan saja baru ditindaklanjuti. Mungkin saya bisa secara konsisten memperhatikan anak tersebut, terus melihat tingkah lakunya, kesehariannya bagaimana. Mungkin itu bisa juga kali Pak ya. Oke, berarti ada rencana cadangan ya. Berarti tadi teguran, hukuman, terus lagi pendalaman. Nah, mungkin Mbak Sum atau Ibu Sum gini ya. Dari ketiga tadi ada satu rencana tambahan ya, yang mungkin betul-betul bisa dilaksanakan menurut Mbak Sum yang mana, Mbak Sum? Kayaknya Mbak Sum mampu, terus anak-anak bisa menerima, kira-kira yang mana? Kayaknya itu yang ketiga tadi deh Pak. Karena yang nomor 1 dengan 2 tadi itu sebenarnya bukan hanya saya saja sih yang lakukan, mungkin teman-teman guru yang lain juga sudah lakukan untuk siswa-siswa lainnya, tapi kayaknya tidak efektif. Kayaknya kita harus sentuh mereka mungkin lebih ke perhatian. Itu maksudnya yang pendalaman itu, perhatian gini maksudnya, mungkin setiap hari saya bisa memperhatikan begitu, supaya mereka lebih merasa mendapatkan kasih sayang yang lebih begitu. Mungkin kan mereka kan setelah saya tanya-tanya itu, ada satu jawaban yang saya dapat dari salah satu anak yang selalu melontarkan bahasa-bahasa kasar itu, sepertinya dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya begitu. Jadi mungkin itu saya bisa masuk di situ. Mungkin saya lebih memperhatikan dia, terus membuat satu catatan, kira-kira ada nggak peningkatannya begitu. Oke, tadi kan gini, ada Mbak Sum kan ada 3 strategi ya. Yang strategi terakhir yang rencananya mau dijalankan oleh Mbak Sum. Itu misalkan pendalaman tadi, langkah konkretnya gimana Mbak Sum? Langkah konkret yang bisa dilakukan Mbak Sum. Misalkan ada siswa yang bandel banget, masih kata-kata kotor, terus langkah konkretnya gimana Mbak Sum? Ya, langkah konkretnya mungkin di sini maksudnya saya identifikasi dulu dia sebenarnya keluarganya itu datangnya dari lingkungan keluarganya itu seperti apa. Saya buat dalam bentuk catatan begitu. Mungkin saya bisa buat dalam catatan karena setiap anak kan lingkungannya berbeda ya, mungkin kita perlakuannya juga di sekolah mungkin berbeda begitu. Oh, berarti terus ya istilahnya ada faktor eksternal lah yang Mbak Sum mau gali. Ya, seperti itu. Nah, mungkin di catatan itu mungkin saya bisa menuliskan misalkan dari awalnya ini anak seperti apa, terus ada tidak peningkatannya nanti, nah dituliskan dalam catatan tersebut. Ya, dengan harapan anaknya bisa lebih baik lah. Ya, ini Mbak Sum, tadi kan misalkan rencana 3 udah dijalankan nih, ya Mbak Sum udah berusaha mati-matian jalankan nih. Mbak Sum kan bisa mengidentifikasi ini langkah saya ini berhasil nggak ya? Ukuran keberhasilan langkah Mbak Sum apa ya terhadap anak-anak tadi? Oh ya mungkin ukuran keberhasilannya ini ya mungkin kita bisa melihat dari tingkah lakunya begitu. Kira-kira dia masih atau tidak melakukan hal yang sama begitu. Gini Mbak Sum, pasti ya yang namanya rencana ya pasti ada gangguan, ada halangan. Misalkan ada gangguan nih, misalkan Mbak Sum pakai pendalaman tadi, misalkan anak-anak nggak mau kerjasama, misalkan ada gangguan dari anak-anak, bagaimana Mbak Sum mengatasi itunya nanti? Ya mungkin saya di situ
mungkin saya memiliki satu trik kali ya Pak ya. Ya. Satu trik supaya anak-anak itu mau diajak bicara. Ya mungkin ya kalau mau dilihat anak SD itu kan biasanya ada juga yang dong tuh kayak malu begitu kalau kita ajak ngomong atau ajak berbicara begitu. Jadi mungkin saya di awalnya itu mungkin saya ajak bicara hal lain dulu. Nah, mungkin hal lain dulu baru kita masuk di permasalahannya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, Mbak Sum, apa ya? Keren banget dah tawaran nanti yang ketiga ya. Artinya apa? Memaksimalkan berbagai potensi yang ada di Mbak Sum lah untuk mengatasi bahasa-bahasa kotor yang terlempar dari anak-anak. Nah, gini Mbak Sum, rencana aksi terdekat gimana? Misalkan besok ini ya. Misalkan besok Ibu Mbak Sum ke sekolah menemui beberapa anak yang memang masih berkata-kata kotor padahal Mbak Sum sudah melakukan pendalaman tadi. Ya. Rencana aksinya gimana nanti ujungnya? Kalau masih ada anak-anak yang seperti itu deh. Ya mungkin saya kembali merefleksikan diri dulu. Mungkin ada hal yang harus saya tambahkan dulu. Nah, mungkin yang cara-cara yang kemarin itu mungkin masih kurang begitu. Jadi mungkin saya lebih mendekatkan diri lagi dengan anak-anak yang masih melakukan hal tersebut. Ya mungkin seperti itu Pak. Kira-kira begitu. Ada niatan nggak kolaborasi dengan teman lain? Iya. Sebelumnya juga saya ketika mendapatkan hal yang seperti itu, menghadapi hal seperti itu ya saya pasti berkolaborasi dengan teman yang lain. Ya, siapa tahu ada teman yang mengalami hal sama, berpikir yang sama, bisa diajak kolaborasi mungkin. Iya, pastilah itu kalau untuk kolaborasi karena masalah ini memang kelihatannya atau kedengarannya sepele, tapi tiap kelas itu anak-anak itu pasti ada yang berbuat seperti itu. Oke Mbak Sum, dari perbincangan singkat kita tadi, tindak lanjut coaching kita ini kira-kira apa Mbak Sum ya? Ya tindak lanjutnya mungkin ini kalau seandainya Pak ya kalau seandainya sekarang habis dari sini masih ada anak yang melakukan hal seperti itu, ya bisa langsung lakukan sekarang begitu. Oke, Mbak Sum, makasih waktunya yang singkat ini, semoga bermakna untuk kita. Mbak Sum juga bisa mengaplikasikan yang ternyata di Mbak Sum sendiri sudah ada dan sudah muncul tergali, dan mudah-mudahan bisa Mbak Sum aplikasikan. Terima kasih atas waktunya Mbak Sum. Selamat pagi Mbak Sum. Selamat pagi, terima kasih banyak juga. Oke, baik. Selamat pagi Pak War. Pagi Mbak Sum. Ya, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya datang ke sini karena ingin berbicara pada Mbak Sum nih. Ada sesuatu yang ganjil di hati saya Mbak Sum. Saya ingin curhat nih. Oh begitu. Jadi kira-kira ini apa tuh? Kesalahan apa nih? Mungkin Pak War bisa utarakan. Ya gini, di sekolah saya sekarang kan lagi akreditasi. Kebetulan saya jadi koordinator untuk akreditasi. Sementara kerjaan saya banyak, di komunitas ada, di guru penggerak ada nih Mbak Sum. Sementara yang di akreditasi ini harus segera Mbak Sum. Bingung saya kadang bagi waktunya Mbak Sum. Karena kadang saya sering kehilangan fokus kalau pekerjaannya udah banyak Mbak Sum. Oh begitu. Jadi kurang fokus karena terlalu banyak pekerjaan begitu menumpuk. Iya, menumpuk. Okay. Kadang-kadang yang datang belakangan itu mengganggu pekerjaan yang duluan kadang saya Mbak Sum. Jadi seperti itu, saya punya permasalahan seperti itu. Nanti pekerjaan yang kedua belum selesai, datang lagi yang ketiga, biasanya begitu Mbak Sum. Oh iya, ini berarti bagaimana caranya supaya fokus ke menyelesaikan masalah yang beruntun ya, begitu ya maksudnya? Iya, ingin fokus.
Oke, ini baik. Karena ini adalah percakapan yang sangat singkat sekali. Kira-kira ini Pak Warni nih di akhir percakapan itu nanti apa yang Pak War inginkan? Ya apa ya, fokus pada pekerjaan saya, tetapi pekerjaan yang dulu-dulu juga tidak dikesampingkan lah, artinya pekerjaannya semua selesai, walaupun harus dengan banyak pekerjaan yang menumpuk gitu loh. Karena saya tipenya gini Mbak Sum, kalau sudah fokus pada satu kerjaan, tiba-tiba ada datang pekerjaan lain, konsentrasi saya bisa pecah biasanya gitu. Ini satu belum selesai udah datang pekerjaan yang lain lagi gitu. Ya biasanya gitu saya Mbak Sum. Oh iya ya. Terus menurut Pak War nih, ini Pak War dalam keadaan fokus itu yang seperti apa begitu? Biasanya saya membuat skala prioritas. Saya biasanya ada catatan ya Mbak Sum ya. Ada catatan pekerjaan mana yang saya dahulukan. Terus saya lebih suka kerja itu sendiri. Saya justru kalau pekerjaan banyak begini, kalau dengan teman banyak justru malah banyak ngobrolnya nggak selesai-selesai. Saya biasanya membuat catatan di kertas mana yang harus saya selesaikan, dan biasanya saya menyendiri di suatu ruangan untuk mengerjakan pekerjaan yang menumpuk itu Mbak Su. Oh begitu. Jadi supaya bisa fokus itu Pak War akan berusaha untuk menyendiri begitu. Iya, biasanya saya sendiri lah, supaya nggak bising, nggak rame, nggak ribut. Saya lebih suka sunyi untuk mengerjakan sesuatu, biasanya gitu Mbak Su. Nah selain menyendiri, mungkin ada hal lain lagi yang bisa Pak War lakukan supaya lebih fokus. Yang jelas biasanya ada minuman di sekitar saya, ada camilan di sekitar saya. Biasanya saya gitu Mbak Sum, ada camilan, ada minuman, terus yang penting nggak ada keributan lah. Biasanya saya gitu Mbak Sum. Oh begitu. Iya. Oke, berarti artinya tanpa gangguan dari misalnya orang sekitar lah. Kalau untuk misalnya ada makanan atau minuman itu kan hanya benda-benda yang mungkin tidak bisa mengganggu ya begitu. Iya. Nah, sambil ngemil, sambil minum, tapi kerja tetap fokus gitu. Nah, kalau menurut Pak War nih, idealnya dikatakan segala pekerjaannya Pak War itu terselesaikan dengan baik, itu bagaimana ya? Ya minimal tidak menabrak dari batas waktu lah, tidak sampai ke due date lah. Terus pekerjaan selesai bagus, terus tidak menabrak batas limit. Tetapi kadang bingung juga kalau pekerjaannya menumpuk. Tetapi biasanya yang mendadak itulah yang saya selesaikan dahulu, yang deadline yang paling cepat yang saya selesaikan dahulu biasanya Mbak Sum. Biasanya yang deadline-nya banyak, saya pikirnya taruh di skala prioritas belakangnya gitu biasanya saya Mbak Sum. Oh begitu. Iya. Terus dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak War itu kira-kira misalkannya nih seperti sekarang kan ada lagi mau akreditasi, jadi pasti pekerjaan itu menumpuk sekali jadi beruntun. Iya banyak banget. Jadi ini kira-kira seperti tadi yang dikatakan oleh Pak War itu, yang dikerjakan terlebih dahulu, yang deadline-nya itu lebih cepat. Iya lebih cepat. Biasanya saya duluan gitu. Jadi itu kira-kira ini kan akreditasi ini kan dalam waktu dekat ini kita harus uploadnya. Kalau tidak salah itu sampai 31 Maret ini paling cepat ini. Batasnya 31 Maret. Jadi kira-kira rencana itu kan yang sudah menumpuk itu kira-kira mau dikerjakan, apakah harus menunggu deadline dulu atau bagaimana ya Pak War? Yang jelas gini saya Mbak Sum, yang deadline-nya paling dekat lah saya kerjakan duluan. Nah kebetulan ini yang akreditasi ini bareng dengan pendampingan yang guru penggerak Mbak Sum, sama-sama 27 tuh bareng ini.
bareng dan PI juga udah minta itu RPP itu Mbak Sum. Iya. Sementara kita di sekolah ngupload berkas, kumpulin berkas, terus di guru penggerak juga minta RPP tanggal yang sama karena dimajukan. Ya, Iya. saya biasanya Mbak Sum yang istilahnya yang paling krusial dulu yang saya kerjakan, yang deadline-nya paling mepet yang saya kerjakan dulu Mbak Sum. Biasanya seperti itulah. Pokoknya saya harus memilih di antara skala prioritas itu yang paling duluan saya kerjakan duluan. Saya biasanya membuat catatan kecil Mbak Sum di kertas itu yang mana duluan, ini deadline-nya habis kapan, ini mulai kapan, deadline kapan. Biasanya saya taruh berdasarkan skala terbalik, yang atas itulah yang selesai duluan. Saya biasanya gitu Mbak Sum. Oh, oke, baik. Nah, kira-kira untuk keberhasilan dalam ini mengerjakan apa yang menjadi tumpukan tugas tadi, kira-kira kalau pakai skala itu, kira-kira Pawar berada di skala mana nih? 1 sampai 10 gitu. Ya, bisa lah 8-9 bisa lah. Walaupun kadang tabrak kiri, tabrak kanan, saya berusaha menyelesaikan dengan tetap pada berpatokan pada skala prioritas mana yang harus saya selesaikan dahulu. Walaupun kadang kita begadang sampai tengah malam, tetapi yang biasanya saya dahulukan yang deadline-nya paling cepat tetap saya dahulukan dengan skala prioritas seperti itu. Itu yang biasanya saya kerjakan Mbak Sum. Efek sampingnya ya kurang tidur. Efek sampingnya kurang tidur itu. Oke, baik. Ini Pak War, kira-kira ini kalau seandainya nih ini deadline-nya kan sangat mepet sekali. Kira-kira Pak War berniat tidak untuk meminta bantuan, entah bantuan dari rekan sejawat atau di mana lah begitu? Nah ini satu Mbak Sum, tadi kan saya sempat ngomong ya, saya lebih suka kerja kalau udah mepet banyak, saya sukanya kerja sendiri nih. Tetapi kalau sudah seperti itu, kan biasanya kita tim Mbak Sum. Biasanya ya tetap minta bantuan dari salah satu tim lah, saya tetap minta bantuan juga. Walaupun pada dasarnya secara pribadi saya lebih kerja sendiri, kalau sudah menumpuk banyak itu sendiri saya lebih enjoy. Tetapi kalau sudah deadline-nya bareng, mepet semuanya, ya tetap kita minta bantuan teman lah, terutama yang satu tim lah, untuk bisa mengerjakan ini sampai selesai. Nggak mungkin juga saya tetap bisa sendiri, nonstop nggak tidur dalam beberapa hari, ya tetap repot juga Mbak Su. Iya, oke. Nah, ini kita sudah mau di akhir percakapan nih Pak ya, karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil dari akhir percakapan ini? Setelah Mbak Sum pancing dengan berbagai pertanyaan tadi, justru muncul ide saya tadi memang harus apa ya? Fokus pada pekerjaan yang paling penting, paling urgent lah, mungkin saya kerjakan dahulu lah. Itulah ya, dari berbagai pancingan dari Mbak Sum tadi. Oh iya ya, ternyata memang harus ada yang lebih penting yang harus diprioritaskan, yang harus saya kerjakan dahulu ternyata Mbak Sum. Walaupun yang lain tidak dikesampingkan lah, bukan yang lain diulur-ulur waktunya, tetapi memang harus ada yang didahulukan. Begitu Mbak Sum menurut saya. Oke. Nah kalau begitu kita sudah di akhir waktu ya Pak ya. Nanti jadi mungkin mudah-mudahan Pak War bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas itu yang sangat menumpuk itu, seperti apa yang sudah dijelaskan. Terus nanti minggu depan rencananya ya nih ya. Kita bertemu lagi ya Pak War, walaupun daring. Nanti saya akan tanya lagi kemajuannya seperti apa ya Pak War. Keren sekali nih, dimintai pertanggungjawabannya, dimintai kemajuannya. Mudah-mudahan Mbak Sum, mudah-mudahan aksi saya ini dari pemilihan saya, skala prioritas saya ini menjadikan saya itu bisa memilih mana pekerjaan yang bagus untuk diselesaikan dahulu tanpa mengesampingkan pekerjaan yang lain. Makasih Mbak Sum atas waktunya, berharga sekali buat saya. Mohon doanya Mbak Sum supaya saya bisa fokus kepada pekerjaan saya Mbak Sum. Terima kasih Mbak Sum. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih juga Pak War ya. Selamat pagi Mbak Sum. Ya, selamat pagi.